Ya, masih di saling silang, saya kembali ke Kang Pipin. Kang Pipin sudah selesai minumnya ya, saya lanjutkan. Masih banyak yang saya penasaran ini dengan PKS yang katanya seperti sehidup semati dengan Gerindra. Sebetulnya apa yang sudah dikomunikasikan intensif antara Pak Prabowo dengan PKS begitu? Apakah mungkin nanti hasilnya Prabowo tidak jadi maju? Kalau banyak orang yang membaca adalah keinginan PKS adalah Prabowo tidak maju, tapi ada calon alternatif lain, dan itu sudah menjadi kepuasan karena keinginan PKS diakomodir begitu. Ya, tahap pertama yang kita lakukan adalah membangun koalisi antar partai. Itu sudah lah, itu sudah semua orang juga sudah tahu ya, begitu ya. Dan kemudian selanjutnya kan dibicarakan terkait siapa kira-kira capres cawapres yang kira-kira bisa mengalahkan petahana gitu ya. Jadi, kalau menurut PKS sendiri, apakah dengan mencapreskan Prabowo bisa mengalahkan petahana? Kami melihat bisa, dan kemudian asal di cawapresnya ada dari PKS gitu ya. Oke, berarti kalau akhirnya nanti tidak diakomodir, PKS akan lompat begitu atau abstain atau bagaimana? Ya, nanti kita akan pertimbangkan itu. Jadi yang jelas pertimbangkan itu melompat begitu ya. Jadi bagi kita yang penting adalah bagaimana aspirasi publik 2019 ganti presiden ini bisa terrealisasi. Kalau kemudian nanti jalan tengahnya adalah Pak Prabowo tidak jadi maju, tapi kemudian capresnya adalah orang di luar PKS maupun di luar Gerindra begitu. Ya, kalau itu misalnya berdasarkan kesepakatan ya, dan kita melihat bahwa peluang menangnya besar untuk melawan petahana sehingga tidak ada calon tunggal ya, sehingga demokrasi kita sehat, publik juga ingin aspirasi publik juga terwujud, maka ya bagi kita kenapa tidak gitu. Dan tetapi peluang saat ini untuk mencalonkan presiden dan cawapres dari Gerindra dan PKS, terutama dari kami dari 9 capres cawapres nama itu, memang kami optimis bahwa akan menaikkan elektabilitas pada waktunya. Saat ini mungkin masih banyak pilihan, tetapi kemudian nanti sudah mengerucut menjadi 2 nama, menjadi 3 pasangan misalnya, maka publik juga akan melihat. Misalnya contoh mesin partai PKS akan sedemikian bekerja. Iya, dan itu sudah teruji, dan saya kira di berbagai pilkada, pilpres, pileg, kader PKS akan selalu siap untuk memenangkan pertarungan di Pilpres dan Pileg. Saya ke Mbak Lena dan Mas Jazil. Roadshow-nya, kalau itu faktanya di 2014 yang didukung PKS kalah Prabowo. Nyaris menang. Didukung lagi kalah. Nyaris menang, bukan kalah katanya. Padahal P3 sudah ke Pak Jokowi dulu ada di situ, lebih kalah lagi nanti. Begitu, itu tebakan Anda. Tapi bolehlah optimisme dibangun, kan? Kita hargai itu. Dan PKS pun teman kita juga, karena kita sama-sama punya misi yang sama untuk membangun Indonesia ini. Apa tadi yang ingin diomongkan? Kalau kemudian nanti dulu itu, kalau kemudian ingin PKS bergabung begitu, akan siap menerima. Kita tahu bersama bahwa walaupun sama-sama partai berbasis agama, berbasis Islam begitu, tapi hitohnya kan berbeda begitu. P3 dan PKB beririsan, tapi PKS kan jauh berbeda. Sama kami ini sunnah wal jamaah dengan SBY dulu kita semuanya dulu PKS. Ada di P3, PKS, PAN, PKB semuanya kan ada dulu gitu ya. Oke. Kalau balik lagi semua ke P3 ya lebih bagus. Apa lagi. tidak kemudian membuat koalisi yang gemuk tapi menjadi rentan seperti itu? Nanti pertanyaan saya ingin pendapat Anda mengenai roadshow Pak Jokowi. Pak Jokowi ini roadshow kemana-mana, terakhir bertemu dengan 212 begitu. Kita bicara roadshow Pak Jokowi mendekati ketum partai Golkar juga, lalu kemudian sempat bertemu dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Ini kalau dari masing-masing partai koalisi, P3 sekarang sudah berkoalisi, nantinya ujungnya itu ketika kemudian bukan calon Anda, bukan ketum Anda yang dipilih, tapi orang yang lain yang merupakan rival sesama partai koalisi, ini bagaimana? Ya, kalau bicara soal sesama koalisi, partai koalisi berarti tidak bicara soal rival ya. Bahkan dengan PKS pun kita bukan rival ya, tetapi sama-sama partai yang membangun negeri kan. Jadi menurut kami kalau memang pilihannya jatuh
kepada Pak Jokowi dan kita sudah memberikan 5 kriteria dan kriteria itu menurut saya kriteria yang baik ya, karena yang pertama soal faktor elektoralnya, kemudian faktor kompetensinya kan, kemudian juga komunikasinya dengan kelompok mayoritas, dengan agama Islam misalnya Muslim, dan juga pemeluk agama yang lain dibangun juga. Itu juga menjadi syarat yang baik. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi roadshow itu adalah cara beliau membangun komunikasi dengan berbagai elemen dan beliau adalah orang yang mendengar apa yang disampaikan, dan meskipun nanti pada ujungnya adalah beliau yang memilih, karena ada juga unsur kenyamanan bekerja sama ya. Selama ini kan duetnya Pak Jokowi dengan Pak JK kan relatif berimbang, nyaman. Iya, kemudian partai-partai yang bergabung di koalisi juga tidak ribut. Misalnya PKB dapat 4 menteri, P3 hanya 1, that's fine, tidak masalah, terus bisa bekerja. Ya, bukan soal sisa, bukan soal terakhir. Ya, kita kan tidak meributkan soal itu, tidak meributkan soal itu. Dan jadi semua diserahkan kepada Pak Jokowi. Apakah nanti dengan Mas Romi menjadi cawapresnya, atau Mas Romi menjadi juru bicara, atau apa dan lain sebagainya, terserah. Sepanjang tadi hitungan elektoralnya memang bisa membantu. Kemudian tadi soal kompetensi, kapabilitasnya juga tadi dikritik oleh Mas Pipin ya. Kritik-kritik itu kan bisa menjadi masukan untuk pertimbangan Pak Jokowi memilih orang yang tepat untuk membangun negeri ini. Misalnya soal bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih progresif, kemudian infrastruktur juga dikejar ya. Dan infrastruktur ini dibangun, ini kan juga ada efek ekonomis, walaupun itu dinikmati oleh pengusaha misalnya kelompok-kelompok tertentu, tetapi dampak ekonominya kan membuka akses perdagangan ke daerah-daerah terpencil. Kan itu juga posisinya jelas menawarkan Caimin begitu. Tapi kan kemudian paket pasangan Jokowi Caimin gitu, itu udah jelas posisinya. Tapi kan ini kan tawaran join gitu kan. Bahkan join ya, tidak mau dibilang menawarkan. Tapi kan ini karena ini soal kemitraan ya, soal kerjasama, jadi soal sinergi. Jadi kalau misalkan para kiai, para ulama memberikan mandat ke Caimin untuk cawapresnya Pak Jokowi, ya kita laksanakan secara baik-baik. Tapi kiai ulama ini juga ada yang di P3, juga ada yang di PKS, juga ada yang di PAN. Yang mengirimkan surat dan memberikan mandat. Saya nggak bicara kiainya P3, saya nggak bicara kiainya PKB berarti. Kiai PKB ya harus diteruskan. Kiai PKB memberikan mandat kepada belum tentu kiai PKB Caimin juga. Karena kiai-kiai yang selama ini memberikan simpati kepada Caimin. Asal Mbak tahu saya, Caimin itu adalah cucu Kiai Bisri Sansuri, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi yang cucunya dari pendiri itu dia. Ya sama. Maksud saya bahwa ikatan dengan kekiaian itu bukan PKS itu. PKS akhir juga sama NU. Sama. Jadi maksud saya. Jadi tidak bisa kemudian disimplifikasi sebagai kiai NU, tidak. Kiai yang memang mendukung Caimin, terus kemudian menyetujui memberikan mandat Caimin dan mayoritas itu kiai Nahdlatul Ulama. Paket ini kan belum tentu diterima begitu ya oleh Pak Jokowi. Kalau nanti tidak diterima, bagaimana sikap PKB? Mbak Pesi ini terlalu pesimis. Jadi kalau kami sudah berpikir bahwa paket ini akan diterima, begitu. Kalau paket ini jalan dan diterima, ini akan memenangkan. Kalau tidak, khawatir tidak menang. Gitu. Benarkah demikian? Segera pindah ke koalisi. Benarkah paket ini akan menjanjikan kemenangan nanti di Kupas ya? Mas Adi, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.